بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa wajib bagi kita untuk memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan spesial, tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih apa yang Dia kehendaki. Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan suci dibandingkan bulan-bulan yang lain. Dan Allah menjadikan bulan tersebut sebagai kesempatan besar untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqqal mimbar. Rasulullah sallallahu satu hari naik di atas mimbar. Falamma raqad darajatal ula, tatkala Rasulullah sallallahu naik di tangga yang pertama, di derajat yang pertama, qala amin, maka Rasulullah sallallahu mengatakan amin. Falamma raqqa tsaniyata qala amin, tatkala Rasulullah sallallahu naik di tangga yang kedua, Rasulullah sallallahu berkata lagi amin. Falamma raqqa tsalitsata, tatkala Rasulullah sallallahu naik di atas derajat yang ketiga, Rasulullah SAW berkata amin. Faqalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami melihat anda mengucapkan amin salasa marrat. Engkau mengucapkan amin 3 kali, ada apa gerangan? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, falamma raqaitu darajatal ula, tatkala aku naik di derajat yang pertama, di tangga yang pertama, ja'ani Jibril, maka datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Faqal, kemudian Jibril berkata, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha falam yughfar lahu. Celaka seorang hamba yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan pergi dan dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqultu amin, maka aku berkata amin. Falamma raqaitu tsaniyata, tatkala saya naik di tangga yang kedua, Jibril berkata, syaqiya abdun adraka abawaihi au ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka seorang hamba yang bertemu dengan kedua orang tuanya, dua-duanya atau salah satunya, kemudian tidak bisa masuk surga. Maka aku berkata amin. Falamma raqaitu tsalitsata, tatkala saya naik di tangga yang ketiga, maka Jibril berkata, syaqiya abdun dzukirta indahu falam yusalli alaik. Celaka seorang hamba yang engkau disebut namanya di sisinya lantas dia tidak bersalawat kepadamu. Maka aku berkata amin. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad
dengan sanad yang sahih. Hadis ini menjelaskan bahwasanya orang yang bertemu dengan bulan Ramadan kemudian tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hamba yang celaka. Kenapa? Karena dia benar-benar kebangetan, hamba yang parah. Karena bulan Ramadan telah dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan ampunan. Allah mengkondisikan bulan tersebut dengan pengkondisian yang luar biasa agar hamba-hambanya mudah untuk beribadah kepada Allah dan bisa meraih ampunan. Sebagaimana kita tahu Rasulullah SAW menjelaskan, bulan Ramadan dijadikan bulan berkah. Kata Nabi SAW, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan dan adalah bulan yang berkah. Dan disebut dengan bulan berkah artinya pahalanya dilipat gandakan. Meskipun tidak dijelaskan secara detail berapa kali dilipat gandakan, tetapi bulan Ramadan tidak sama dengan bulan yang lain. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW, ya, tatkala di bulan Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka sebagai tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pintu pun dari surga yang tertutup, semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Wa ghulliqat abwabun niran, dan pintu-pintu neraka ditutup. Tidak ada satu pintu neraka pun yang dibuka. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sufiddati syayatin, bahkan setan-setan dibelenggu. Sebagai apa? Sebagai pengkondisian. Allah mengkondisikan bulan ini supaya orang-orang semangat untuk beribadah. Setan-setan dibelenggu. Kemudian dalam riwayat yang lain, wa yunadi munadin, dan ada yang menyeru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai pencari kebaikan, maka semangatlah, wahai pencari keburukan, maka berhentilah. Jadi ada seruan-seruan yang menyeru jiwa kita untuk semangat beribadah di bulan tersebut. Bukan cuma itu, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walillahi utaqa'u minan niran wa dzalika kulla lailah. Setiap malam Allah mencatat hamba-hambanya untuk terbebaskan dari neraka jahanam, dan itu berlaku setiap malam. Sejak malam pertama bulan Ramadan sampai malam ke-29 atau malam ke-30. Setiap malam ada pembebasan dari neraka jahanam. Ada hamba-hamba yang Allah catat. Artinya apa? Kalau Anda tidak berhasil di malam pertama dicatat sebagai hamba-hambanya yang dibebaskan dari neraka jahanam, masih ada malam kedua. Kalau Anda tidak berhasil dicatat sebagai hamba-hamba yang diampuni pada malam kedua, masih ada malam ketiga. Terus sampai 1 bulan penuh. Oleh karenanya hadis yang masyhur yang sering disampaikan dalam ceramah-ceramah bahwasanya Ramadan awaluhu syahrun awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan adalah bulan yang awalnya adalah rahmat, kemudian yang tengahnya adalah ampunan, dan yang akhirnya adalah pembebasan dari neraka jahanam. Ini hadis yang dhaif secara sanad. Kemudian matanya, kontennya juga bertentangan dengan hadis yang sahih, maka dihukumi oleh sebagian ulama dengan hadis yang mungkar. Hadis yang mungkar itu apa? Hadis yang lemah dan matanya bertentangan dengan hadis yang sahih. Kenapa? Karena hadis ini menjelaskan Ramadan 10 pertama rahmat, 10 kedua ampunan, 10 ketiga pembebasan dari neraka jahanam. Nah, kalau ada orang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian dia meninggal di 10 malam yang pertama, dia baru dapat rahmat, belum diampuni. Repot seperti itu. Dia baru dapat rahmat, belum apa? Diampuni. Kalau dia meninggal di 10 malam yang kedua, dia baru diampuni, belum bebas dari neraka jahanam. Ya percuma diampuni tapi masuk neraka. Percuma, ya. Yang benar, bulan Ramadan adalah bulan pengampunan sekaligus pembebasan dari neraka jahanam sejak malam pertama. Sejak malam pertama sampai malam terakhir. Oleh karenanya rahmat, ampunan, dan itqun minan nar, pembebasan dari neraka jahanam, satu paket yang tidak bisa dipisah-pisahkan, ya. Dan ini berlaku setiap malam. Oleh karenanya, ya, benarlah hadis tersebut tatkala Rasulullah SAW mengatakan, membenarkan perkataan Jibril, syaqiya abdun, celaka seorang hamba, adraka Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan, fansalakha, kemudian bulan Ramadan pergi, falam yukfar lahu, tidak diampuni. Hamba yang celaka, kebangetan. Apalagi yang kurang? Sudah dikondisikan, setan dibelenggu, bulan berkah, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, ada malaikat yang menyuruh, semangatlah, semangatlah. Setiap malam bebas dari neraka jahanam, kemudian dia tidak diampuni. Ini hamba yang terlalu parah, kebangetan. Sama Rasulullah SAW gandengkan dengan syaqiya abdun adraka abawaihi au ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka seorang hamba bertemu dengan dua orang tuanya masih hidup di masa tua, atau salah satunya masih hidup kemudian tidak bisa masuk surga. Ini hamba yang celaka. Kenapa? Karena berbakti kepada orang tua adalah jalan paling terpintas, yang paling cepat, paling mudah masukkan surga. Paling mudah. Sampai Muhammad Ibnul Munkadir berkata, bitu agmizu rijlai ummi wa bata akhi yusalli
famasarrani anna lailati bilailatihi. Saya di malam hari memijit kedua kaki ibuku dan saudaraku salat malam. Saya tidak mau pahala mijit kaki ibuku digantikan dengan pahala salat, ditukar dengan pahala salat malam saudaraku, ya. Kenapa? Karena berbakti kepada orang tua, ya, adalah kesempatan besar untuk masuk surga. Sampai ada sebagian sahabat minta izin untuk berjihad. Maka Rasulullah SAW bertanya, ahayun walidat, apa kedua orang tua masih hidup? Kata dia iya. Kata Rasulullah SAW, fafihi mafajahid, berjihadlah engkau dalam berbakti kepada kedua orang tua, bersungguh-sungguh berjihad. Kenapa? Itu jalan paling mudah untuk masukkan dalam surga. Nah, kalau ada orang bertemu dengan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak sempat masuk surga, ini hamba yang celaka, pantas didoakan kecelakaan oleh malaikat Jibril. Kenapa? Kesempatan telah diberikan besar oleh Allah dan dia tidak manfaatkan, sehingga kedua orang tuanya meninggal dunia, dia tidak sempat berbakti, tidak sempat masuk surga, maka ini hamba yang celaka. Demikian pula Rasulullah SAW gandengkan dengan orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, telah dikondisikan bulan tersebut, kemudian dia tidak bisa diampuni oleh Allah, padahal bulan Ramadan adalah bulan ampunan dari malam pertama sampai malam terakhir, maka dia adalah hamba yang celaka dan diaminkan oleh Nabi SAW. Amin. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya bulan ini adalah bulan spesial. Maka jangan kita samakan dengan bulan-bulan yang lain. Jangan kita samakan dengan bulan-bulan yang lain. Rasulullah SAW tidak menyamakan bulan ini dengan bulan-bulan yang lain. Rasulullah SAW bedakan. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan Rasulullah SAW lebih dermawan dan sangat dermawan tatkala bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Tatkala Rasulullah SAW bertemu dengan Jibril. Jibril datang kepada Nabi setiap malam di bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran, dan Jibril mengajarkan Nabi Al-Quran setiap malam di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan dikenal dengan Syahrul Quran, dengan bulan Al-Quran. Para salaf dahulu mereka sengaja memfokuskan diri baca Al-Quran tatkala di bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW sangat dermawan tatkala di bulan Ramadan. Ini berarti Rasulullah SAW membedakan bulan yang lain dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena ini musim kebaikan, musim pahala dilipat gandakan, musim ampunan, musim untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun demikian, kita berusaha tidak menyamakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Jangan sampai kita menganggap bulan Ramadan seperti rutinitas tahunan yang hanya lewat begitu saja. Tidak. Kita harus melaksanakan ibadah di bulan Ramadan lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Jangan lupa juga untuk mensertakan ihtisab, berharap pahala. Ya, jangan dianggap seperti bulan-bulan rutinitas tahunan biasa. Tidak. Kata Nabi SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan, wahtisaban, dan berharap pahala. Harus ada dalam hati kita seperti ini. Saya berharap pahala, saya berharap diampuni oleh Allah, saya berharap dimasukkan dalam surga. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat malam, salat tarawih di bulan Ramadan penuh keimanan dan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang di malam Lailatul Qadar beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah pada kesempatan kali ini ya, kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan fikih Ramadan ya, agar puasa kita bisa lebih baik dan lebih semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pertama, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, jika seorang bertemu dengan bulan Ramadan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan dia kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci tersebut. Berarti Allah masih beri dia kesempatan untuk bisa meraih ampunan. Setiap malam yang dia dapatkan itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ya. Anda begitu bahagia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sementara Anda sudah berpuasa misalnya 30 tahun, 40 tahun. Salat tarawih 40 tahun. Ini amalan yang luar biasa, tidak sembarang. Tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan demikian. Maka bersyukur kepada Allah, dan di antara bukti syukur
kita gunakan nikmat tersebut bertemu dengan bulan Ramadan untuk beribadah dengan sebanyak-banyaknya. Nah, kalau kita bertemu dengan bulan Ramadan, maka yang pertama harus kita niat dari malam hari ya untuk berpuasa di esok hari. Karena Nabi SAW bersabda, "Man lam yubayyitis siyam minal lail fala siyama lahu." Barang siapa yang di malam hari tidak memasang niat untuk berpuasa, maka tidak ada puasa baginya. Dan ini berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, kita boleh berniat di siang hari, ya, dengan syarat dari pagi belum makan, dengan syarat dari pagi belum minum. Dan ini sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Rasulullah SAW datang di pagi hari, ingin sarapan, lapar, ya, Rasulullah SAW lapar, kemudian dia bertanya kepada istrinya, "Hal indakum ta'am?" Ada makanan atau tidak untuk sarapan? Kata istrinya, "La, tidak ada." Kata Rasulullah SAW, "Idzan fa ana shaim." Kalau gitu saya puasa. Di hari yang lain Rasulullah SAW datang lagi, "Wahai istriku, hal indakum ta'am?" Ada makanan enggak buat sarapan? Kata istrinya, tidak ada. Kata Rasulullah SAW, "Idzan fa ana shaim." Kalau gitu saya puasa. Ini contoh Nabi. Coba kalau suami semua seperti ini. Tanya istri, "Mami ada makanan enggak?" Enggak ada. Kalau gitu papi puasa. Masya Allah, papi hebat. Besok lagi, "Mami ada makanan enggak?" Enggak ada papi. Papi puasa aja. Iya, papi puasa. Hari ketiga, "Mami ada makanan enggak?" Enggak ada. "Mami ini ngapain aja dari kemarin-kemarin?" Tapi Rasulullah SAW orangnya sabar ya. Begitu enggak ada makanan, bilang apa? "Kalau gitu saya puasa." Nah, kalau orang misalnya cari makanan, berarti dia sudah niat berbuka, ingin makan, tapi nggak dapat makanan. Akhirnya dia bilang, "Kalau gitu saya puasa saja." Dan dia sudah niat berpuasa sejak jam 10 pagi. Boleh atau tidak? Boleh. Tetapi bedanya pahala dia baru start sejak jam 10 pagi. Kenapa? Kata Nabi SAW, "Innamal a'malu bin niat." Amalan tergantung apa? Niatnya. Jadi pahala dia baru start jam 10 pagi. Karena jam 10 dia baru pasang niat. 10 pagi. Berbeda dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib nggak boleh demikian. Dari malam sudah harus berniat. Yang penting sudah pasang niat. Besok saya mau puasa, maka sudah sah puasanya. Tidak boleh pagi-pagi baru, "Oh, saya mau puasa hari ini." Oh, nggak boleh. Ya, harus dari malam sebelum terbit fajar dia harus sudah berniat untuk puasa. Ini bedanya puasa wajib bulan Ramadan dengan puasa-puasa sunnah. Ya. Ini lihat bagaimana Rasulullah SAW hidupnya dengan penuh kesederhanaan. Ya. Sering tidak bisa sarapan pagi. Kita nikmat yang luar biasa ya. Tiap pagi bisa apa? Bisa sarapan. Alhamdulillah ya. Kemudian para hadirin Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berniat, maka jangan lupa di malam hari di waktu sahur kita makan sahur. Ini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kata Rasulullah SAW, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian, sungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Ya, Rasulullah SAW mengatakan sahur itu ada keberkahan. Berarti makanan yang kita makan isinya berkah. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, dalam hadis yang lain, "Halumma ilal gidai al-mubarak." Kata Rasulullah SAW, "Marilah menuju makanan yang penuh berkah." Ya, makan sahur tidak seperti makanan yang lain. Makan sahur makan yang penuh berkah. Dan barang siapa yang makan sahur, Allah akan berikan dia banyak keberkahan. Namun ada beberapa perlu yang harus kita ingatkan para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, namanya sahur adalah waktu menjelang subuh. Waktu menjelang subuh, 1 jam sebelum subuh, 1,5 jam sebelum subuh, itu namanya waktu sahur. Maka kita berusaha makan di waktu tersebut. Itu waktu yang berharga, waktu yang sangat mulia, waktu di mana Allah turun ke langit dunia, waktu untuk kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji hamba-hambanya yang beristighfar pada waktu tersebut. Wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Yang dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa bil ashari hum yastaghfirun." Di waktu sahur mereka beristighfar. Di waktu sahur mereka beristighfar. Nah, maka tidak benar kalau orang kemudian makan sahur jam 1 malam. Ini enggak benar. Karena jam 1 malam itu bukan waktu sahur. Atau orang yang makan sahur jam 2 malam. Apalagi jam 10 malam, itu bukan waktu sahur. Kalau orang makan jam 10, jam 11, jam 1, jam 2, ini namanya bahaya laten ya, bahaya lapar tengah malam. Ini bukan makan sahur. Makan sahur itu adalah di waktu sahur. Bahkan sunnahnya kita mengakhirkan sahur. Sampai dalam hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu, ya, Rasulullah SAW dia berkata, "Tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma qumna ila shalat." Kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami pergi salat. Ditanya, "Berapa jarak, berapa lama antara makan sahur dengan waktu salat?" Kata dia, "Qadru khamsina ayat." Seperti waktu membaca 50 ayat.
Jadi sejak Nabi selesai makan sahur sampai qomat dilaksanakan sholat subuh sekitar 50 ayat, mungkin setengah jam. Ya, kalau dibaca dengan tartil, dengan lambat, dengan penuh tadabbur, mungkin setengah jam atau mungkin 20 menit. Itu jarak selesainya sahur Nabi dengan iqamat apa? Salat. Ini menunjukkan Rasulullah SAW mengakhirkan waktu sahur sampai menjelang azan. Sampai menjelang azan, ya. Dan ini sunnah Nabi SAW. Dan makan sahur adalah berkah. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, walau bijur'ati min ma, meskipun hanya seteguk air, jangan sampai meninggalkan sahur. Apa keberkahan yang didapatkan oleh seorang yang makan sahur? Kata para ulama, di antaranya berkah buat badan sehat. Yang kedua, ya, membuat semangat untuk beribadah. Kenapa? Makanannya berkah. Makanya kita kalau tatkala makan sehari-hari berusaha habis, karena berkah turun di tengah piring, dan kita berusaha habis karena tidak tahu makanan mana yang kena berkah. Nah, kalau kita pas dapat makanan yang kena berkah dari Allah Subhanahu wa taala, ini berpengaruh dengan kesehatan tubuh kita dan berpengaruh dengan semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka barang siapa yang makan sahur, dia selain sehat, dia juga semangat untuk beribadah. Meskipun dia ada aktivitas duniawi, tapi dia rajin baca Quran, malamnya semangat untuk salat malam. Kenapa? Makan berkah, dia makan makanan tersebut. Kemudian kata para ulama, di antara keberkahan membuat dia terjauhkan dari akhlak yang buruk. Kenapa? Kalau orang perutnya lapar suka marah-marah, ya. Ya, banyak orang marah-marah, demo dan macam-macam. Kenapa? Karena kelaparan. Oleh karenanya kalau dia makan menjelang sahur, masih ada sisa energi dalam tubuhnya, dia tidak mudah marah-marah. Kemudian di antaranya kalau dia makan sahur, dia insya Allah akan ikut sholat subuh berjamaah. Kemudian dia bisa beristighfar di waktu sahur. Tidak ada salahnya setelah sahur kita beristighfar kepada Allah. Sebelum sahur kita beristighfar kepada Allah. Waktu-waktu yang penuh keberkahan. Di antaranya keberkahan karena makan sahur. Kata Nabi SAW, al-faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatu sahur. Pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Karena ahlul kitab dahulu mereka juga berpuasa. Nah, kita membedakan puasa kita dengan mereka dengan makan sahur. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kapan kita boleh makan sahur? Jawabannya sampai 1 detik sebelum azan. Waktu puasa diwajibkan pertama kali, aturannya tidak seperti puasa kita sekarang ini. Dahulu pertama kali diwajibkan puasa pada tahun 2 Hijriah di kota Madinah. Barang siapa yang sudah tidur malam tidak boleh lagi makan malam, apalagi berhubungan dengan istri. Barang siapa yang sudah tidur, kalau dia sudah makan setelah azan maghrib, kemudian setelah sholat isya dia tidur jam 9 malam, kalau dia terjaga di jam 12 malam sudah tidak boleh makan lagi. Kenapa? Dia sudah tidur. Ini aturan di awal kali puasa. Tersebutlah salah seorang sahabat bernama Qais bin Sirmah radhiyallahu anhu. Qais bin Sirmah radhiyallahu anhu adalah seorang pekerja keras. Di siang hari dia bekerja mencari nafkah. Ini dalil para sahabat meskipun mereka puasa, mereka beraktivitas. Ada tanggung jawab yang harus mereka kerjakan. Mereka cari nafkah, kerjalah dia. Kemudian pulanglah dia, tiba waktu berbuka. Waktu sampai di rumah dia tanya istrinya, hal indaki ta'am, ada makanan enggak buat berbuka? Kata istrinya enggak ada. Subhanallah, sahabat dahulu seperti itu. Ini sudah saya kerja, kau enggak ada makanan. Kata istrinya tidak ada. Kata istrinya, tapi kau tunggu, sa'antalik, saya akan pergi cari makanan buat berbuka. Pergilah istrinya cari makanan untuk berbuka. Ternyata Qais bin Sirmah sangat ngantuk, dia letih. Faghalabathu ainahu, maka kedua matanya pun ngantuk, dia pun tertidur. Istrinya pulang bawa makanan untuk berbuka, melihat suaminya tertidur, dia berkata, khaybatan lak, rugi kamu. Kenapa? Aturannya kalau sudah tidur tidak boleh lagi makan. Maka malam itu dia tidak berbuka, tidak makan. Besoknya dia kerja lagi, ada kewajiban, dia kerja lagi. Siang harinya dia pun pingsan. Maka dilaporkan kepada Nabi SAW tentang kondisi Qais bin Sirmah al-Ansari. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Di malam hari silakan kalian bergaul dengan istri-istri kalian. Kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum." Di malam hari silakan kalian menggauli istri-istri kalian. Wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Sampai jelas terbit fajar. Kalau sudah jelas fajar, maka berhentilah. Sejak saat itu maka aturan puasa berubah. Meskipun sudah tidur di malam hari, masih boleh makan dan minum sampai azan subuh. Dan ini nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah Qais bin Sirmah pingsan. Kalau beliau tidak pingsan, mungkin kita yang pingsan. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, sejak saat itu kita boleh makan dan minum sampai kapan? Sampai 1 detik sebelum azan subuh, ya.
Namun para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih limit, Allah kasih batasan. Kalau sudah azan subuh harus berhenti, tidak boleh lagi lanjut. Karena sebagian orang menggampangkan, sudah azan subuh, dia santai aja, dia makan saja. Enggak boleh seperti ini. Karena Allah mengatakan sampai terbit fajar. Sampai jelas fajar. Jelas fajar berarti sudah azan subuh. Nah, kalau sudah azan maka kita harus berhenti. Tidak boleh kita lanjut makan dan minum kita. Memang ada hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u fi yadihi fala yadha'hu hatta yaqdiya hajatahu." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, jika salah seorang dari kalian mendengar azan sementara tangannya masih memegang gelas, maka jangan dia letakkan sampai dia minum. Kata sebagian ulama, ini dalil bahwasanya orang sudah dengar azan maka dia boleh minum. Namun ingat, ini rukhsah, ini adalah keringanan. Bahkan banyak ulama mentakwil hadis ini. Kata mereka, barang siapa yang mendengar azan sementara dia masih pegang makanan, maksudnya azan pertama, bukan azan kedua, bukan azan waktu sholat, bukan, tapi azan pertama. Karena zahir dari hadis ini bertentangan dengan ayat. Allah mengatakan, makanlah dan minumlah kalian sampai apa? Sampai azan, sampai terbit fajar. Nah, hadis ini seakan-akan bertentangan dengan zahir ayat, mengatakan kalaupun azan masih boleh minum. Maka banyak ulama yang mentakwil hadis ini menyatakan maksudnya bukan azan kedua, tapi azan pertama. Sebagian ulama mengatakan mengambil zahir hadis ini, maksudnya azan kedua, tapi hanya rukhsah. Kalau kita sudah mendengar azan maka kita hanya minum, tidak boleh yang lainnya. Karena rukhsah, kita ambil keringanan yang datang keringanannya. Jangan dibalik perkaranya. Sebagian orang menganggap hadis ini seakan-akan azimah. Azimah itu apa? Azimah itu hukum asal. Rukhsah adalah keringanan. Hukum asalnya kita tidak boleh makan dan minum kalau sudah azan. Ada keringanan bagi orang yang terlambat bangun. Kalau dia dengar azan maka dia boleh minum. Jangan dibalik perkaranya, seakan-akan meskipun sudah azan masih boleh bebas makan dan minum. Sebagian orang demikian ya. Sudah dikumandangkan azan, dia makan saja. Ya. Ditegur, mas sudah azan mas. Oh tenang saja, santai. Saya tahu hadisnya kok. Makan terus. Itu bu, tolong ambil kerupuk bu, itu terasi keluarin. Jadi masih santai aja dia makan ya. Masih tambah, ini enggak benar seperti ini. Ini melanggar. Orang seperti ini puasanya tidak sah. Orang seperti ini puasanya tidak sah karena Allah kasih limit. Makan dan minumlah kalian sampai apa? Azan. Kalau sudah azan harus berhenti. Nah, kalau Anda terlambat bangun, Anda dapat uzur, maka silakan minum untuk menyelesaikan sahur Anda. Bukan berarti makan boleh seperti yang lainnya. Jadi masalah ada sebagian orang yang saya pernah diceritakan oleh sebagian orang, dia iktikaf lagi tidur di suatu pondok ya. Kemudian masyarakat sudah mengumandangkan azan. Sementara ustadznya masih makan. Sudah azan, ustadznya masih makan. Kemudian yang tukang azan minta izin, "Ustadz, saya azan ya." Kata ustadznya, "Belum, saya masih makan." Jadi kalau sudah kenyang baru azan. Jadi ini tidak benar seperti ini. Seakan-akan ayat mengatakan makanlah dari minumlah kalian sampai ustadz kenyang. Kalau ustadz belum kenyang, lanjut lagi. Ini tidak boleh, kita tidak boleh bermain dalam hal ini. Bahwasanya muadzin itu mu'taman. Orang yang muadzin itu diberi amanah, diberi kepercayaan. Tidak boleh dia bermain-main dalam masalah azan. Jangan dia azan terlalu cepat, jangan juga dia azan terlambat. Oleh karenanya, apa yang kita dengar di masyarakat imsak itu bukan batasan akhir makan, tapi itu adalah kehati-hatian. Biasanya orang-orang mengatakan imsak di masjid 10 menit sebelum apa? Azan. Ingat, itu bukan batas akhir, namun tujuan mereka maksudnya adalah untuk kehati-hatian. Maka kalau kita sudah dengar imsak, kita hati-hati, ya. Karena banyak orang sampai sekarang di detik ini, saya baru kemarin ketemu dengan kerabat saya, mereka berhenti sebelum imsak, tanya imsak jam berapa? Biasanya 10 menit sebelum azan. Nah, mereka berhenti lagi sebelum apa? Sebelum imsak. Jadi mereka menyangka imsak itu batas akhir makan. Tidak boleh makan di waktu imsak. Ya, padahal imsak itu bukan batas akhir. Padahal antara imsak dengan azan 10 menit. 10 menit itu lumayan, masih bisa tambah 1 piring ya. Kenapa diharamkan? Maka tidak boleh kita mengharamkan. Ya, ada orang yang setelah menjelang azan dia haus. Jangan kita haramkan. Sudah imsak, oh belum azan, tidak jadi masalah. Jadi imsak itu kehati-hatian, bukan tidak boleh makan. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama juga menjelaskan Allah menggandengkan antara berhubungan dengan istri dengan makan dan minum dalam satu ayat. Kata Allah, "Fal ana basyiruhunna." Maka di malam hari silakan berhubungan dengan istri-istri kalian. Wa batagu ma kataballahu lakum, dan carilah karunia Allah bagi kalian. Wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah kalian sampai terbit fajar. Sebagaimana seorang boleh makan dan minum sampai 1 menit sebelum azan, demikian juga seorang boleh berhubungan sampai 1 menit sebelum apa? Azan. Tapi harus berhenti, enggak ada rukhsah ya. Harus berhenti. Tidak ada rukhsah, maka harus berhenti sebelum
azan ya. Namun boleh berhubungan ya. Dia tahu terkadang syahwat lelaki datang tiba-tiba menjelang subuh baru timbul apa? Syahwat. Masih ada 10 menit masih boleh, tetapi 1 menit sebelum azan harus berhenti pokoknya. Tidak boleh dilanjutkan. Dan ini dalil ya kelaziman dari kebolehan seorang lelaki berhubungan dengan istrinya sampai menjelang azan, dalil bahwasanya kelazimannya dia boleh mendapati azan subuh dalam kondisi junub. Karena sebagian orang menyangka kalau azan subuh kita dalam kondisi junub puasanya tidak sah. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Dan Rasulullah SAW pernah dalam kondisi junub padahal dia mendengar azan. Sebagian istri Nabi berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adrakahu junub min ahlihi adrakahul fajr wa huwa junubun min ahlihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati azan subuh dalam kondisi junub karena berhubungan dengan istrinya. Yang penting kalau mau salat subuh harus mandi junub dulu ya. Tetapi kalau kita junub dalam kondisi azan subuh maka tidak mengapa. Dan ini pernah dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Apalagi kalau di Saudi ya, antara azan dengan qomat lama ya, 20 menit, 25 menit ya. Mau junub mandi dulu masih ada waktu. Kemudian berjalan ke masjid masih sempat salat 2 rakaat sebelum apa? Sebelum subuh, masih sempat berdoa baru kemudian apa? Qomat, masih dapat takbiratul ihram ya. Tapi kalau Indonesia harus lebih rajin daripada Saudi ya. Karena antara azan dan qomat paling cuma 5 menit. Nah, kalau Anda junub, azan masih junub, kemungkinan tidak dapat apa? Jamaah, terlambat. Yang tidak terlambat ya. Tapi boleh dalam syariat, tidak jadi masalah dalam kondisi junub sementara kita mendengar azan subuh dikumandangkan. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bersahur ya, maka siangnya kita melaksanakan ibadah puasa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Kemudian lanjutkanlah puasa sampai malam hari. Maka di siang hari kita berpuasa. Puasa dalam bahasa Arab diambil daripada imsak, menahan diri. Ya, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dan ingat ya, kita dalam puasa ada 2 hal yang membatalkan. Yang pertama membatalkan puasa, barang siapa yang melakukannya maka dia puasanya batal dan harus mengqadha. Yang kedua pembatal pahala puasa. Pembatal pahala puasa. Puasanya sah tapi pahalanya batal. Dua-duanya harus kita jauhi. Dua-duanya harus kita jauhi. Ya. Yang pertama pembatal puasa. Pembatal puasa ada 3 yang disepakati oleh para ulama dan ini pembatal puasa utama, yaitu makan, minum dan berhubungan. Yang 3 perkara ini dibolehkan oleh Allah di malam hari. Silakan berhubungan, silakan makan, silakan minum. Nah, 3 perkara ini tidak boleh kita lakukan tatkala di siang hari. Barang siapa yang makan dengan sengaja puasanya batal. Barang siapa yang minum dengan sengaja puasanya batal. Barang siapa yang berhubungan dengan sengaja puasanya batal. Bahkan sebagian ulama mengatakan barang siapa sengaja membatalkan puasanya tanpa uzur yang syar'i maka tidak ada qadha baginya. Tidak bermanfaat qadhanya, percuma dia mengqadha. Dia hanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena qadha itu hanya berlaku bagi orang yang berbuka puasa karena ada uzur, karena sakitkah atau karena musafirkah? Ya, karena ada uzur syar'i maka dia mengqadha. Ini pendapat sebagian ulama. Jumhur ulama mengatakan meskipun dia berbuka tanpa uzur tetap harus mengqadha. Ada khilaf di kalangan para ulama. Namun maksud saya ada sebagian ulama keras dalam hal ini. Dia mengatakan tidak percuma qadha, tidak ada manfaatnya. Kalau seorang berbuka tanpa uzur. Nah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, maka segala yang maknanya makan dan minum itu membatalkan puasa. Makan dan minum itu membatalkan puasa. Oleh karenanya para ulama ya khilaf tentang sebagian masalah kontemporer ya. Seperti bagaimana hukum orang yang disuntik, puasanya batal atau tidak. Pendapat yang kuat, suntik obat bukan pembatal puasa. Kenapa? Dia bukan makna makan dan minum. Dia obat ya. Kalau makan dan minum salurannya jelas di mulut atau di hidung ya. Ini ada makna makan dan minum. Adapun suntik obat maka ini bukan makan dan minum. Ini tidak membatalkan puasa. Demikian juga orang terkena penyakit gula kalau suntik insulin. Banyak ulama mengatakan juga tidak membatalkan puasa karena dia bukan makna makan dan minum. Khilaf semakin kuat tatkala impus. Bagaimana hukum impus? Sebagian ulama mengatakan impus tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia bukan makan dan minum. Makan dan minum salurannya jelas yaitu mulut dan hidung, bisa masuk makan dari situ, asupan makanan. Sebagian ulama mengatakan impus membatalkan puasa. Meskipun dia tidak masuk melalui saluran mulut dan hidung, tetapi maknanya seperti makanan. Karena dia memberi asupan gizi kepada tubuh. Dan ini pendapat yang lebih hati-hati. Nah, kalau Anda sakit di impus mending tidak usah puasa. Lagi sakit juga kan boleh batal, ya. Daripada nanti khilaf ya. Oleh karenanya, ya,
Perkara-perkara yang maknanya bukan makan dan minum maka tidak membatalkan puasa. Contohnya sebagian fuqaha ada tersebut dalam sebagian buku fikih yang menyatakan kalau Anda berpuasa di siang hari, kemudian Anda ingin buang air besar, kalau bisa ditunda di malam hari. Kenapa? Karena kalau di siang hari Anda buang air, kemudian Anda cebok, mohon maaf, Anda menggunakan jari Anda, maka jari Anda akan masuk di dalam dubur dan ini membatalkan puasa. Ini pendapat yang tidak kuat ya. Karena yang Allah nyatakan sebagai pembatal puasa bukan segala sesuatu yang masuk dalam rongga tubuh kita. Dubur kita, rongga kita ya. Tetapi ini tidak membatalkan puasa karena ini bukan makan dan minum. Ya kalau buang air aja siang hari. Kenapa ditunda malam hari? Ya, kalau ditunda malam hari setengah mampus dia susah ya. Sampai sebagian orang berlebihan, mereka menyangka setiap yang masuk dalam rongga membatalkan puasa. Sampai ada orang tidak berani ngupil ya. Kalau ngupil kenapa? Jari masuk dalam hidung berarti batal puasa. Dan ngupil itu bukan makan dan minum. Dalam bahasa apapun, bahasa Jawakah, bahasa Inggriskah, bahasa Arabkah, ngupil yang ngupil bukan makan dan minum, maka tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau upilnya dirasa, ya itu baru membatalkan puasa. Tapi kalau cuma dilihat aja dibuang itu tidak membatalkan puasa. Sama seperti ngorek-ngorek ini telinga, kuping. Ini juga tidak membatalkan apa? Puasa. Demikian juga obat yang dimasukkan ke mata. Ini juga meskipun terkadang terasa ada rasa di lidah, ini tidak membatalkan puasa karena itu bukan saluran makan dan minum. Ya, beda kalau di hidung ya bisa masuk. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, wa balik fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Sungguh-sungguhlah kalian tatkala menghirup air, tatkala berwudu, kecuali kalian puasa. Kenapa? Hati-hati kebablasan masuk. Ya, hati-hati kebablasan masuk. Berarti hidung dan mulut adalah saluran untuk makan. Ya. Oleh karenanya, adapun obat di mata atau obat di telinga ini tidak membatalkan puasa. Dari sini kita tahu bahwasanya kalau menangis membatalkan puasa atau tidak? Maka jangan kita kibulin anak-anak kita, ya kamu jangan nangis, mau batal puasamu. Kalau sama istri kita bilang, istri jangan marah-marah, nanti batal puasamu. Ini nangis, marah-marah itu tidak membatalkan puasa. Ya. Tapi para hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang berkaitan dengan makan dan minum. Demikian juga masalah jima. Barang siapa yang berjima dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan, dia telah melakukan dosa besar dan dia harus bayar kafarah. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, tatkala ada seorang datang menemui Nabi SAW, dia berkata, ya Rasulullah, halaktu, ya Rasulullah saya telah binasa. Maka Rasulullah SAW bertanya, wa ma ahlakak, apa yang buat kau binasa? Kata dia, waqa'tu fi imra'ati fi nahari Ramadan. Saya berhubungan dengan istri saya di siang hari bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW menyuruh dia bayar kafarah. Kata Rasulullah SAW, fahal tastati'u an tu'tika raqabah? Apakah kau mampu untuk membebaskan seorang budak? Kata dia, saya tidak mampu ya Rasulullah. Tatkala dia tidak mampu, Rasulullah SAW berpindah pada pilihan kedua. Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah kau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Kata dia, saya tidak mampu. 1 bulan saja dia gagal, apalagi 2 bulan berturut-turut. Ya, terkadang ada orang tidak kuat menahan syahwatnya. Ini orang dia berpuasa 1 bulan Ramadan, dia tidak puasa sehingga dia akhirnya sengaja berhubungan dengan apa? Istrinya. Karena syahwatnya sudah bergejolak, dia tidak bisa tahan dirinya. Nah, sekarang disuruh puasa 2 bulan berturut-turut, ini berat. Apa maksudnya 2 bulan berturut-turut? Kalau ada bolong di tengah, tanpa ada uzur harus ulang lagi. Misalnya dia sudah puasa 50 hari, ternyata hari ke-51 dia batal tanpa uzur, maka harus ulang dari startnya dari awal. Berat atau tidak? Berat. Kenapa? Karena syahraini mutatabi'ain artinya apa? 2 bulan berturut-turut. Allah tidak mengatakan 2 bulan. Ada dosen saya dulu pengajar tafsir, dia berkata, saya ke Indonesia, waktu ada pengajian, ada daftar absen. Saya lihat di daftar absen ada seorang namanya Syahraini Mutatabi'ain. Orang Indonesia namanya apa? Syahraini Mutatabi'ain. 2 bulan berturut-turut. Enggak tahu kenapa dikasih nama demikian ya. Ada apa dengan ayah dan ibunya? Tapi namanya apa? Syahraini Mutatabi'ain. Ini mungkin satu-satunya di dunia orang namanya apa? Syahraini Mutatabi'ain. 2 bulan berturut-turut. Dia mengatakan saya tidak mampu. Maka Rasulullah SAW pindah pada pilihan ketiga. Kata Rasulullah SAW, fahal tastati'u an tut'ima sittina miskinan? Apakah kau mampu untuk beri makan 60 fakir miskin? Kata dia, saya tidak mampu. Ternyata tidak ada pilihan keempat. Maka Rasulullah SAW terdiam, dia pun terdiam. Tiba-tiba datang seorang sahabat bawa korma 1 keranjang hadiah kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW pun memberikan korma tersebut kepada orang ini. Kata dia, mana tadi sa'il, mana yang bertanya? Ini ambil korma, maka berikan makan kepada fakir miskin. Orang ini berkata,
A'ala man afqara minna ya Rasulullah? Apakah saya kasih sedekah kepada orang yang lebih miskin daripada kami ya Rasulullah? Demi Allah di kota Madinah saya yang paling miskin ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, beri makan kepada keluargamu ya. Sampai Rasulullah SAW tertawa, sampai terlihat gerahamnya, karena orang ini perkaranya menakjubkan. Dia datang ketakutan, pulang-pulang senang ya. Tapi antum jangan coba-coba ya. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalau orang melakukan membatal puasa karena jima. Dan jima itu mohon maaf ya, tidak semua ejakulasi, tidak semua keluar air mani dikatakan jima. Contohnya seorang membatalkan puasanya dengan melakukan masturbasi atau onani. Puasanya batal, iya, menurut jumhur ulama dia batal. Tapi apakah dia harus bayar kafarah? Tidak. Kenapa? Karena tidak terjadi penetrasi, tidak terjadi jima. Ya, para ulama mengatakan yang nama jima itu sebenarnya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan idzal taqal khitanani. Ini sekedar pengetahuan ya, kita sebagai laki-laki suami istri kebanyakan Anda sudah berkeluarga ya. Kata Rasulullah SAW, idzal taqal khitanani, jika telah bertemu dua tempat khitan, itu yang namanya jima. Namanya tempat khitan lelaki adalah di bagian bawah dari kepala zakar lelaki. Adapun wanita di bagian klitoris. Jika sudah bertemu dua perkara ini maka itu namanya jima. Oleh karena Allah mengatakan kalau misalnya kepala zakar tidak masuk seluruhnya, masih sebagiannya, maka itu tidak dikatakan jima. Kapan terjadi jima? Kalau kepala zakar sudah tenggelam seluruhnya. Bukan zakar seluruhnya ya, tapi kepala zakar. Karena disitulah tempat dipotongnya kulit daripada untuk melakukan sunat ya. Jadi kalau sudah tenggelam seluruh kepala zakar maka itu namanya jima. Kalau belum tenggelam seluruhnya maka tidak dikatakan jima. Seandainya seorang laki sedang bersyahwat, syahwatnya bergejolak, lantas dia berusaha mendekap istrinya, berusaha berhubungan, kemudian masuk sebagian namun belum seluruhnya, kemudian dia mengalami ejakulasi, maka puasanya batal, namun tidak harus bayar apa? Tidak harus bayar kafarah. Ini berlaku juga dalam persidangan. Saya beberapa kali dipanggil dalam persidangan untuk menerjemahkan kasus perzinahan. Maka di antara pertanyaan yang disampaikan hakim qadhi kepada sang wanita, apakah terjadi penetrasi, apakah masuk seluruhnya atau tidak? Ini pertanyaan ditanyakan. Karena kalau tidak masuk seluruhnya, maka dia bersalah, ada hukumannya, namun bukan hukuman zina. Namun bukan apa hukuman zina. Karena zina harus terjadi jima. Yang tidak syar'i baru namanya apa? Zina. Jadi kalau terjadi ejakulasi tanpa ada penetrasi, ya, maka ini bukan jima, puasanya batal seperti karena masturbasi, karena sentuhan-sentuhan dan rabaan-rabaan misalnya. Terjadi ejakulasi maka puasanya batal, namun tidak bayar apa? Kafar. Nah, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembatal-pembatal puasa ini, makan dan minum dan jima, hanya membatalkan puasa kalau dilakukan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja maka tidak membatalkan puasa. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza akala ahadukum aw syariba nasiyan fa huwa shaim falyutimma shaumahu." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, jika salah seorang dari kalian makan dan minum dalam kondisi lupa sementara dia sedang berpuasa, maka hendaknya dia lanjutkan puasanya. Dalam hadis, fa inna ma at'amahu Allahu wa saqah, karena Allah kasih dia makan dan minum. Allah yang kasih makan itu rezeki. Dalam riwayat, rizqun saqahu Allahu lahu. Ini rezeki yang Allah bawa buat dia. Jadi kalau Anda misalnya pulang dari kerja jam 2 siang, lagi puncak-puncaknya lapar dan haus, tiba-tiba Anda buka kulkas dan Anda benar-benar lupa, Anda kemudian minum es campur, Anda makan kue sampai gelegean, setelah kenyang, oh saya puasa ya, maka ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa Anda sah. Tapi susah buat lupa, itu susah. Tidak mudah orang apa? Lupa. Lupa itu sering bawa musibah, tapi terkadang bawa nikmat. Contohnya lupa seperti ini. Nikmat lupa ya. Makan dan minum baru kemudian apa? Ingat setelah kenyang ya. Dan ada lupa yang buat kita juga bahagia, di antaranya Allah membuat kita lupa dengan perkara-perkara buruk masa lalu kita. Kalau kita tiap hari ingat masa lalu kita yang kelam, masalah-masalah jahiliyah, mungkin kita tidak hidup dengan tentram. Allah juga melupakan perkara-perkara yang menyedihkan kita. Ada perkara-perkara yang kita alami menyedihkan, musibah-musibah, tapi Allah buat kita lupa, alhamdulillah. Oleh karenanya ada perkara-perkara lupa yang membahagiakan kita. Di antaranya lupa tatkala berpuasa kemudian makan dan minum. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semua orang bisa lupa. Apalagi puasa Ramadan. Gimana mau lupa? Semua orang puasa. Nanti baru mau makan, kamu lagi puasa, enggak jadi. Sudah makan diingatin terus. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah sangat mungkin seorang itu lupa. Kenapa? Karena suasananya bukan suasana puasa. Saya pernah mengalami sendiri ya. Saya dijemput sama sebagian ikhwan untuk ngisi pengajian di kota wisata. Ya. Kemudian kita
saya dijemput lebih cepat setengah jam sebelum jadwal pengajian. Maka orangnya baik, kata dia, Ustaz dia puasa. Dia bilang, Ustaz kita sarapan dulu. Kata saya, oke, ayo kita sarapan. Maka pergilah kita ke tempat ada di situ, dekat masjid ada orang jualan-jualan. Tapi masih terlalu pagi, 8:30. Tanya, ada teh? Ada. Bikin teh 2 ya Mbak ya. Ada soto? Oh belum masak. Kemudian lagi ada banyak, dia tanya, ada soto, kemudian ada nasi goreng, semuanya belum masak. Ya sudah, teh aja kalau gitu. Akhirnya kita minum teh. Setelah selesai minum teh, dia bilang, ya Allah Ustaz, saya puasa. Alhamdulillah. Tapi saya bilang, rezekimu cuma teh. Nasi goreng enggak. Soto belum masak semua. Jadi rezekimu cuma apa? Cuma teh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba tadi kalau nasi goreng sudah masak, wah, rezekimu nasi goreng dan soto dan teh. Tapi Allah mentakdirkan rezekimu hari ini cuma apa? Cuma teh saja ya. Tapi susah untuk lupa. Dan tidak bisa kita buat-buat ya. Kemudian para hadirin, demikian juga kalau makan karena lupa tidak membatalkan puasa. Minum karena lupa tidak membatalkan puasa. Demikian juga kalau berhubungan dengan istri karena lupa juga tidak membatalkan apa? Puasa. Namun pertanyaannya, mungkinkah terjadi demikian? Suami istri kompak lupa? Ini sangat sulit terjadi. Sangat sulit terjadi. Kalau suaminya lupa, pasti istrinya ingat. Kalau istrinya lupa, pasti suaminya apa? Ingat. Tidak mungkin dua-duanya kompak. Kalau suaminya lupa, istrinya pasti ingat. Kecuali kalau istrinya pura-pura lupa, itu lain cerita. Tapi seandainya terjadi benar-benar dua-duanya lupa dalam kondisi tertentu, lalu mereka melakukan hubungan jima, maka puasanya sah. Kita lagi puasa, maka sah puasanya. Namun ini sangat sulit apa? Terjadi. Jadi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tatkala di bulan Ramadan dari pagi sampai malam, jauhkan diri kita dari pembatal-pembatal puasa. Nah, di sana juga ada pembatal pahala puasa. Ini tidak kalah penting. Puasanya sah namun bisa jadi pahalanya batal. Dan ini diisyaratkan dalam hadis Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak raih dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Berarti pahalanya enggak ada, pahalanya batal. Puasanya sah. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'ama wa syarabahu." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, tidak meninggalkan persaksian dusta, sedangkan dia berpuasa, dia melakukan kedustaan, dia melakukan kejahilan, maka Allah tidak butuh dengan lapar dan dahaganya. Berarti apa? Pahalanya batal. Puasanya sah, pahalanya batal. Ini ada dalam syariat seperti ini. Contoh, seorang yang berhaji dengan harta yang haram, dari harta riba, dari harta merampok, dari harta mendolimi orang lain, dari harta menipu, hajinya sah. Dia naik onta pergi ke padang, dia pergi ke mana? Padang Arafah, dia pergi ke Mina, dia tawaf, dia lempar jamarat. Naik onta dia pergi ke padang Arafah, hajinya sah. Tapi tidak ada pahalanya. Yang haji ontanya saja, dia tidak. Kenapa? Karena dia berhaji dengan harta yang haram. Contohnya orang yang pergi ke dukun, salatnya sah namun tidak ada pahalanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man atakahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal salatuhu 40 yauman." Barang siapa yang datang kepada dukun atau para tidak normal kemudian bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Dia salat selama 40 hari, salatnya sah namun tidak ada pahalanya. Ini ada seperti dalam syariat. Sama seperti seorang berpuasa, dia menahan lapar, menahan dahaga, tapi dia bergelimang dalam kemaksiatan, dia gibah, ngerumpi, ya, maka pahalanya batal. Puasanya sah. Hati-hati, makanya tatkala kita berpuasa jangan gibah. Tidak boleh kita menceritakan kejelekan orang lain. Sebagian orang saya ketemu, ustaz yang bicara, aduh, ini lagi puasa, saya enggak mau gibah, nanti aja habis buka. Seakan-akan kalau habis buka boleh gibah. Tetap aja, sebelum tatkala puasa maupun setelah berbuka tidak boleh gibah, tetap saja hukumnya apa? Haram. Tapi kalau sedang berpuasa kita bergibah, puasa kita pahalanya apa? Batal. Menyedihkan. Maka jauhilah gibah dan jauhilah perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada gibah, tontonan-tontonan gibah, acara-acara gibah, maka jauhi, bisa membatalkan pahala puasa kita. Oleh karenanya para hadirin, sampai-sampai Rasulullah SAW melarang perbuatan yang boleh kita lakukan, dilarang demi untuk menjaga keistimewaan puasa kita. Dalam hadis Sahih Bukhari kata Rasulullah SAW, "Wa idza kana yaumu siyami ahadikum." Kalau salah seorang dari kalian sedang berpuasa, fala yarfuth wala yaskhab, jangan dia berkata-kata yang jorok, berkata-kata kotor. Wala yaskhab, dan jangan dia teriak-teriak. Ini bukan, karena kita puasa ini ibadah yang mulia, kita sedang dalam kondisi mulia. Jangan kita rusak
kemuliaan puasa kita dengan kata-kata kotor, dengan teriak-teriak seperti orang yang di jalanan, seperti orang bodoh, teriak-teriak, tidak ada kerjaan, teriak-teriak. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian sedang berpuasa, jangan berkata-kata kotor dan jangan teriak-teriak. Kemudian kata Nabi SAW, wa in sabahu ahadun aw qatalahu, kalau ada orang mencaci maki dia atau orang mengajak dia berkelahi, falyaqul inni imru'un shaim, maka katakan saya sedang puasa. Saya sedang puasa. Jangan dia layani, jangan dia bantah itu cacian makian, jangan dia berkelahi dengan orang tersebut, tapi jelaskan saya sedang berpuasa, saya ingin menjaga keutuhan puasa saya. Ya. Ini padahal kalau ada orang maki kita boleh balas secara syariat, boleh. Tidak berdosa. Allah berfirman, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kalian membalas maka balaslah sebagaimana kalian dizalimi. Kalau orang bilang kita kamu anjing, kita boleh kamu juga anjing. Tidak berdosa. Tidak masalah, itu dibolehkan dalam syariat. Meskipun sabar lebih baik. Kalau orang bilang kita kamu monyet, kita bilang kamu juga monyet, kita tidak berdosa. Selama tidak berlebih-lebihan. Kalau dia bilang kita anjing, kita boleh bilang kamu juga anjing, tapi tidak boleh ditambah kamu anjing rabies. Nah, kalau anjing rabies kita berdosa. Kenapa? Karena kita menambah dari apa yang dia lakukan kepada kita. Orang bilang kita kamu monyet, bilang iya, kamu juga monyet, monyet jelek ya. Jadi ini tidak boleh. Padahal dalam syariat kalau kita bilang kamu juga anjing, kamu juga monyet, waliyadzubillah, ini boleh, tidak berdosa sama sekali. Namun tatkala kita sedang berpuasa, kata Nabi jangan, tidak boleh. Kenapa? Anda dalam sedang kondisi mulia. Anda sejak subuh pahala mengalir terus, Anda dalam ibadah. Anda berpuasa itu sedang ibadah. Bahkan Anda tidur pun dapat pahala. Kenapa? Anda dalam kondisi apa? Berpuasa. Apalagi Anda baca Quran, apalagi Anda sholat, apalagi Anda berzikir, apalagi Anda berdakwah misalnya. Wong Anda tidur saja dapat pahala. Kenapa? Kondisi Anda sedang berpuasa. Maka jangan rusak kondisi Anda dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak-tidak. Jangan rusak kondisi Anda dengan membalas cacian dan makian. Nah, kalau membalas cacian dan makian hukumnya saja boleh, itu saja disuruh ditinggalkan, apalagi bermaksiat, apalagi bermaksiat. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita sedang berpuasa, kita jaga diri kita jangan sampai terjerumus dalam banyak kemaksiatan. Ya, jangan. Jauhkan dari tempat-tempat yang sumber maksiat. Jangan sedang berpuasa kemudian jalan-jalan ke mal. Bahaya. Banyak aurat-aurat yang tersingkap, banyak makhluk halus di situ. Sehingga mata kita melihat hal-hal yang haram, akhirnya pahala puasa kita kena roaming, berkurang sedikit demi sedikit. Kena roaming, habis, bisa-bisa habis pulsanya. Oleh karenanya seorang bertakwa kepada Allah, jauhi tempat-tempat maksiat, jaga pandangan, mata kita juga harus berpuasa. Jaga telinga kita juga harus berpuasa. Jaga lisan kita juga harus berpuasa, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang buruk. Baik. Kemudian para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Isi puasa kita dengan banyak ibadah. Isi puasa kita dengan banyak ibadah. Sekarang ini kita hidup di zaman fitnah. Terlalu banyak perkara-perkara yang melalaikan kita dari kebaikan. Waktu kita habis dengan perkara yang tidak-tidak. Ya. Apalagi para pekerja. Saya kemarin ngisi di Daihatsu ya. Teman-teman kerja di Daihatsu di Sunter. Ada di antara mereka yang tinggalnya di Kerawang, ada mereka tinggalnya di Bekasi. Saya tanya, kalau dari Kerawang menuju tempat kerja berapa jam? Jadi dia 1,5 jam kalau lancar. Kalau nggak lancar gawat Ustaz. Bisa 2 jam, bisa 3 jam ya. Pulang balik minimal ini kalau lancar 3 jam pulang balik. Plus jam kerja ditambah jam kerja 8 jam. Berarti sudah waktu dia untuk kerja saja sudah 11 jam, 12 jam. Berarti tinggal 12 jam yang aktif, dia pulang ke rumah dalam kondisi letih dan lelah. Waktu dia semakin berkurang. Kemudian belum lagi ketemu istrinya, ketemu anak-anak, belum lagi dipotong tidur, sehingga waktu dia yang efektif cuma tinggal sedikit. Nah, kalau waktu kita efektif cuma tinggal 3 jam misalnya, maka jangan kita habiskan lagi untuk baca Facebook, lihat media sosial terlalu lama. Saya tidak melarang Anda melihat media sosial, boleh. Tapi perkirakan waktu kita ya, ada orang baca Facebook sampai 2 jam, buat apa? Buat apa dia baca berita-berita? Terlalu banyak dia baca. Anda sudah tahu, sudah alhamdulillah, sudah. Seorang punya teman di Facebook banyak, sampai 5.000 teman. Sampai 2.000 teman. Ya, teman-temannya bermacam-macam. Ada pemain tinju, ada pemain bola, ada anak sekolah, anak pelajar, ada pekerja, ada orang yang pesiar. Berita-berita yang dia sukai dia share semuanya, masuk di wall kita, masuk di dinding kita. Kita baca berita tentang bola, berita tentang tinju, berita tentang kecantikan, berita tentang kesehatan, berita tentang macam-macam yang tidak semuanya kita perlu. Akhirnya apa? Kita klik waktu habis. Jangan sampai di bulan Ramadan kita seperti itu. Habis waktu baca Facebook, habis waktu yang tidak ada manfaatnya. Saya bukan mengatakan tidak ada manfaatnya sama sekali, mungkin ada. Tapi Anda mengorbankan waktu Anda, harusnya Anda baca Quran, ya.
Satu hari bulan Ramadan tidak baca Quran sama sekali. Terus ngapain di bulan Ramadan? Baca Facebook. Kemudian WhatsApp juga terlalu banyak grup. Satu HP WhatsApp grupnya 20 grup. Ngapain banyak-banyak grup? Grup ini, grup anu, grup ini, grup ini. Kalau grupnya bermanfaat, grup amal soleh, grup ini bagus. Ini grupnya terkadang yang tidak-tidak. Grup ngobrol-ngobrol, grup ini, grup poligami, banyak sekali grup. Apalagi sudah grup poligami, komentarnya terlalu banyak. Banyak komentar sampai lama ya. Dan tidak ada hasilnya. Tidak ada hasilnya. Semuanya penakut rupanya. Istri baca sakit hati. Ya, akhi, maksud saya waktu kita sangat sempit ya. Tahu-tahu kita meninggal dunia. Ini waktu emas kita di bulan Ramadan. Bermanfaat. Kalau Anda tidak baca Quran, berzikirlah. Kalau tidak berzikir, berdakwahlah. Pokoknya isi waktu. Dan terutama di bulan Ramadan adalah waktu untuk berdoa. Ini sering dilalaikan. Waktu untuk berdoa. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan 3 orang yang dakwahnya tidak akan ditolak. Di antaranya shaim hatta yuftir. Seorang berpuasa sampai dia berbuka. Selama dia sejak subuh sampai dia berbuka, itu waktu dikabulkan doa. Waktu dikabulkan doa. Terutama kata para ulama tatkala menjelang berbuka. Tatkala menjelang berbuka, di puncak-puncak rasa haus, di puncak-puncak rasa lapar, ini berdoa, sisihkan waktu 1 menit, 2 menit, 3 menit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara waktu kita habis hal yang tidak ada manfaatnya. Oleh karenanya saya ingatkan kepada para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah mengatakan tentang Ramadan, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terhitung. Maksudnya apa? Sedikit, tidak banyak. Tiba-tiba sekarang kita sudah tanggal berapa Ramadan? 13. Ya, hari ke-13. Sudah hampir setengah Ramadan. Tiba-tiba nanti kita sudah Idul Fitri. Kalau kita sampai pada hari tersebut. Maksud saya waktu cepat berlalu. Umur kita bertambah. Ya. Maka jangan habiskan waktu kita dengan yang sia-sia. Apalagi di antara kita ada yang sudah mulai tua. Rambutnya sudah uban. Maksudnya rambutnya sudah uban, jenggotnya sudah uban, masih Facebookan terus. Ya akhir. Ya. Terus kapan mau beramal soleh? Ya, kapan lagi? Kalau tidak di bulan Ramadan kita beramal soleh, mau kapan lagi beramal soleh? Kalau tidak di bulan Ramadan kita baca Quran, kapan baca Quran? WhatsApp kita lihat terus, 2 menit yang lalu terakhir dilihat. Quran kapan terakhir dilihat? Minggu lalu. Ya, bulan lalu. Dilihat pun cuma sebentar, sudah gelisah. Baca baru 1/4 halaman sudah gelisah, pingin berhenti, pingin ngobrol sama yang lain. Meninggalkan firman Allah gara-gara ingin ngobrol. Sementara Anda waktu WhatsAppan, waktu chattingan berjam-jam kuat. Ente baca Quran enggak kuat? Itu firman Allah, itulah kebahagiaan Anda. Anda ingin cari bahagia, baca Quran. Anda kira bisa bahagia dengan baca Facebook, enggak akan bahagia. Ketawa-ketawa tapi tidak masuk kebahagiaan tersebut dalam hati, akan hilang. Tapi Anda meskipun tidak ketawa, tapi kalau Anda baca Quran, itu kebahagiaan akan Allah masukkan dalam hati Anda. Maka seorang muslim di hari-hari biasa, jangan sampai ditinggalkan baca Quran tiap hari. Kita ini, sering saya sampaikan dan saya tidak bosan untuk menyampaikan. Saya ini ustadz. Saya ini ustadz, tiap hari kerjaan saya baca kitab gundul. Dan setiap hari saya baca berkaitan dengan tafsir, dengan akidah, tentang hukum, intinya berkaitan dengan agama. Itu pun saya kalau tidak baca Quran, saya merasa hati saya kering. Padahal tiap hari kerjaan saya baca urusan apa? Agama. Nah, bagaimana dengan sebagian kita yang memang kerjaannya duniawi murni? Ya, apalagi mengalami bekerja hubungannya dengan perdagangan tawar-menawar, ada klien, ada masalah, ya. Banyak perkara yang masuk di otaknya, dia pikir perdagangan dia, bagaimana untungnya, bagaimana ruginya, saya harus kemana. Banyak pikiran dia pikiran dunia. Kemudian dia tidak sempatkan baca Quran, kemudian kapan baca Quran? Bagaimana hatinya mau khusyuk, dia tidak pernah baca Quran. Salat bagaimana mau khusyuk? Oleh karena apalagi bulan Ramadan, syahrul Quran, bulan Al-Quran. Maka jangan sampai hari-hari lewat kita tidak baca Quran. Kita saja sebagian orang kalau ingin salat tarawih, pinginnya yang paling cepat imamnya. Itu imam itu bagus itu. Cuma 1/4 jam dia selesai. Ada yang lebih hebat, 7 menit 21 rakaat. Di Indonesia ada seperti itu. 7 menit karena 23 rakaat 7 menit, luar biasa ya. Antum lihat para sahabat bagaimana iman mereka yang kuat. Rasulullah SAW pernah salat tarawih bersama mereka. Biasanya Rasulullah SAW salat sampai menjelang subuh, sampai waktu sahur Rasulullah SAW salat. Habis salat malam kemudian bersahur kemudian puasa. Suatu malam Rasulullah SAW salat sampai tengah malam. Tidak seperti biasa sampai waktu sahur. Setelah Rasulullah SAW sudah selesai, para sahabat minta tambah. Kata para sahabat, "Lau nafaltana baqiyata lailatina hadhi." Ya Rasulullah, masih ada tengah malam, lanjut dong ya Rasulullah. Subhanallah. Kalau kita alhamdulillah imamnya selesai. Jangan lanjut. Ini sahabat masih minta tambah. Kenapa? Karena cintanya mereka kepada Al-Qur'an. Oleh karenanya kita dengan sahabat sebenarnya beda-beda tipis, tinggal dibalik begini saja bedanya.
Oleh karena maksud saya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini bulan yang mulia. Maka jangan sampai waktu Anda lewat dengan sia-sia. Entah Anda baca Quran, entah Anda berzikir, dan zikir banyak, kita mau sambil jalan berzikir, sambil ke masjid berzikir, sambil pulang ke kantor berzikir, ya. Berzikir, astagfirullah, la ilaha illallah, dan jangan malu-malu berzikir, enggak jadi masalah ente berzikir. Syiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ente berdakwah, pokoknya waktu bermanfaat terutama di bulan suci. Kenapa? Karena pahala dilipat gandakan. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berpuasa sampai kapan? Kata Allah, "Tsumma atimus siyama ilal lail," sampai terbenam matahari. Nah, saya akan bahas tentang adab-adab yang harus diperhatikan tatkala berbuka. Adab-adab yang harus diperhatikan tatkala berbuka. Di antaranya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan kita untuk segera berbuka. Kita disunahkan segera berbuka dan mengakhirkan sahur. Rasulullah SAW tadi telah kita sebutkan, dia waktu sahur beliau antara selesai sahur sampai sholat sekitar membaca 50 ayat. Berarti Rasulullah SAW mengakhirkan sahur. Kemudian diantaranya menyegerakan berbuka. Ini alhamdulillah sunnah yang dilakukan oleh kaum muslimin, yang kita kenal dengan apa? Takjilan. Takjil itu artinya menyegerakan apa? Berbuka. Ingat ya, pakai huruf ain ya, ta'jil, jangan pakai huruf hamzah, takjil. Kalau takjil itu artinya mengakhirkan apa? Berbuka. Pakai huruf hamzah, pakai huruf ain, takjil. Ini sunnah alhamdulillah. Dan Rasulullah SAW demikian, beliau menyegerakan berbuka. Dalam hadis ya disebutkan, waktu Rasulullah SAW sedang bersama sebagian sahabat, gharabatis syams, matahari terbenam. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, inzil fajdah lana." Wahai Bilal, siapkan makanan untuk kami berbuka. Sebagian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, lau amsaita." Ya Rasulullah, bagaimana kalau kau tunda sebentar? Kenapa? Masih terang waktu itu. Matahari baru tenggelam, masih apa? Masih ada cahaya. Rasulullah SAW berkata, "Inzil fajdah lana." Bikin makanan buat kita. Rasulullah SAW suruh segera berbuka. Sebagian sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, inna alaika naharan. Masih siang wahai Rasulullah, masih terang. Kata Rasulullah SAW, "Inzil fajdah lana." Buka. Akhirnya Bilal buat siapkan makanan untuk berbuka. Setelah itu Rasulullah SAW berbuka. Rasulullah SAW berkata setelah itu, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabatis syams faqad aftara as-shaim." Kalau malam telah datang dari arah timur, kemudian siang telah pergi ke arah barat, dan matahari telah tenggelam, maka telah berbuka orang-orang yang berbuka. Rasulullah SAW segera berbuka. Maka sunnahnya kita tidak boleh menunda-nunda buka kita untuk menyelisih orang-orang yang menyelisih. Kata Rasulullah SAW, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitar." Senantiasa manusia dalam kondisi baik selama mereka menyegerakan berbuka. Jangan kita tunda-tunda buka kita. Sebagaimana orang-orang Syiah, mereka tidak berbuka kecuali setelah gelap, setelah terlihat bintang-bintang. Ini menyelisih sunnah, menyelisih sunnah Nabi SAW. Dan kita diperintahkan untuk menyelisih mereka. Ya, kata Rasulullah SAW, "Ma la yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitar." Senantiasa manusia dalam kondisi baik kalau mereka segera apa? Berbuka. Sebagaimana Nabi SAW segera berbuka. Taib. Di antara sunnah berbuka yaitu segera berbuka. Namun ingat, tidak boleh berbuka kecuali setelah yakin matahari tenggelam. Kenapa? Karena asalnya baqa'u makana ala makan. Asalnya kita masih siang. Ini kita yakin dalam kondisi siang, dan kita tidak boleh berbuka kecuali kita sudah yakin masuk dalam malam. Malam itu kapan? Matahari tenggelam, itu waktu malam. Mulai start waktu malam kapan matahari tenggelam. Maka tidak boleh kita buka dengan ragu-ragu. Misalnya, ini jam berapa waktu berbuka Jakarta? Waduh, sekarang waktu berbuka jam berapa di sini? 5.48. Ada yang mengatakan kayaknya 5.47, kayaknya 5.48. Dia masih kayaknya, berarti ragu. Jangan dulu berbuka. Ente ambil yang yakin 5.49. Ada khilaf. Kamu berapa? 5.48. Kamu 5.47. Sudah, kita ambil yang yakin aja 5.48. Ya. Oh, ada jadwal saya alami kejadian seperti ini. Saya bingung waktu kemarin waktu di Australia, di Melbourne. Subhanallah, ada 3 jadwal sahur dan ada 3 jadwal berbuka. Jadi saya bingung. Ada jadwal saya dikirim sama teman di Melbourne waktu berbuka 5:07. Ternyata ada lagi yang kirim 5:12 waktu berbuka. Ada yang kirim 5:14. Waduh, saya bilang nggak bisa kalau begini caranya. Khilafnya jauh, 7 menit sama 7 sama 14 jauh atau tidak? Jauh. Maka saya ngambil yang yakin, yaitu yang 14. Ya. Karena saya tidak boleh berbuka kecuali kalau saya yakin, karena asalnya masih sisa siang. Ya, tidak boleh kita ragu-ragu. Nah, keyakinan tersebut bisa kita peroleh dengan beberapa hal. Pertama, kalau kita punya jadwal yang kita yakin jadwal tersebut sihah, benar.
Jadwalnya benar, kita sedang berada di Jakarta dan kita punya jadwal berbuka menurut untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Dan jam kita tepat, maka kita boleh berbuka. Begitu jam kita tepat, meskipun muadzin belum mengumandangkan azan, kita boleh berbuka. Kenapa? Kita punya jam yang pasti. Dan kita punya jadwal yang pasti, kita boleh berbuka. Kenapa? Terkadang muadzin dia tunda azannya. Dia buka puasa dulu baru dia kemudian apa? Azan. Ini enggak boleh ya. Muadzin itu dia minum segera dia azan karena orang sedang menantikan mendengar azan dia. Nah, kalau dia buka dulu 3 menit, lumayan ini orang kelaparan 3 menit. Maka segera berbuka. Segera azan baru dia minum air azan. Jadi keyakinan bisa kita peroleh dengan jam kita. Keyakinan bisa kita peroleh juga dengan mendengar muadzin mengumandangkan azan. Hukum asalnya muadzin amanah. Ini hukum asal. Kalau kita nggak tahu jadwal, kita lagi di mobil tiba-tiba kita dengar azan dikumandangkan, cek dulu, jangan-jangan azan radio, jangan deh, cek. Ini radio atau di luar? Di luar kita dengar, maka kita segera berbuka. Karena sebagian orang berpegang dengan radio, ada orang ke arah tempat lain ya, kemudian dia pakai radio, padahal radio Jakarta ya. Padahal tempat dia masih tertunda 2 menit lagi ya, maka ini tidak boleh ya. Jadi kalau dia sudah mendengar azan dikumandangkan, langsung timbul keyakinan, maka dia boleh berbuka. Keyakinan juga bisa muncul kalau kita melihat matahari secara langsung. Misalnya Anda bersama istri sedang di pinggir pantai, lagi menikmati sunset ya, matahari tenggelam. Sementara makan untuk berbuka sudah siap. Anda sedang duduk, kemudian matahari mulai tenggelam sedikit demi sedikit. Begitu matahari hilang dari cakrawala, maka Anda boleh makan langsung. Bismillah, makan korma. Mungkin istri Anda mengatakan, Mas jangan dulu Mas, khawatir mataharinya naik lagi. Yo, jangan dengar. Tidak usah dengar. Matahari sudah tenggelam, tidak akan naik lagi. Kalau naik lagi, hari kiamat berarti. Berarti terbit dari barat. Udah, ini berarti sudah pasti. Matahari sudah tenggelam, maka sudah pasti. Ya, ini keyakinan yang bisa kita dapatkan. Jadi harus matahari tenggelam. Apakah kita lihat langsung atau dengan melihat jam atau mendengar azan dikumandangkan? Tidak boleh kita buka dengan keraguan. Taib, Ustaz, bagaimana kalau kita sudah menyangka, sudah yakin waktu berbuka, kemudian kita makan ternyata belum azan? Nah, kalau Anda benar-benar yakin, Anda sudah berusaha ternyata belum azan, tetap puasa Anda sah karena Anda dapat uzur. Tapi kalau ragu, belum ada keyakinan, terus Anda nekat berbuka, tidak boleh. Ada orang yang dia ragu, dia salah lihat jam, sudah waktu berbuka, dia buka, ternyata jam saya salah ini. Dimain sama anaknya misalnya, maka puasanya tetap apa? Tetap sah karena dia sudah merasa yakin. Taib, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara berikutnya berkaitan dengan masalah berbuka. Ya. Sunnahnya kita berbuka makanan kecil dahulu. Rasulullah SAW berbuka dengan apa? Dengan korma. Kita makan korma, kita mengatakan bismillah. Begitu di kemudian azan kita mengatakan apa? Bismillah. Makan korma. Makan korma, kita minum air. Setelah kita minum air, kita baca doa. Zahabat dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah tenggorokan dan telah tetap pahala insyaallah. Ya. Ustaz, misalnya nggak ada air, apa kita baca doa ini juga tidak jadi masalah. Kita nggak minum, tapi kita mengatakan wasabatal ajru insyaallah, karena meskipun tidak ada air ada pahala. Ya. Ada yang mengatakan kita boleh baca tatkala menjelang berbuka, ada yang mengatakan kita baca tersebut kalau sudah minum, baru kita baca doa tersebut. Allah alam bisawab ya. Yang intinya lebih hati-hati. Kalau kita buka kita baca apa? Bismillah. Setelah kita minum baru kita baca doa tadi. Zahabat dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Ustaz, bagaimana kalau kita buka Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu? Sebagian ulama membolehkan. Ini doa bebas, tidak datang dari Nabi SAW, tetapi datang dari sebagian salaf ya. Dan asalnya kita boleh doa apa saja. Ingat, asalnya kita tatkala berbuka boleh doa apa saja, karena orang yang berpuasa doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang baca Allahumma lakasumtu, jangan kita pandang sinis, jangan, enggak boleh. Enggak jadi masalah dia baca Allahumma lakasumtu bika amantu, tapi kita ingatkan sunnahnya setelah itu kita baca apa? Dhahabat dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah, karena ini yang sabit, hadis yang hasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Allahumma lakasumtu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan asalnya kita boleh berdoa dengan doa yang lain juga, enggak jadi masalah. Ya. Paham ya? Baik, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, setelah kita makan sedikit kemudian kita sholat, jangan langsung kita makan banyak ya. Jangan kemudian belas dendam makan semuanya dimakan. Akhirnya terkadang kita sholat tidak khusyuk, terkadang kita terlambat sholat berjamaah. Baik, yang perlu diperhatikan juga, kita berbuka sesuai dengan jadwal di mana kita sedang berada. Contohnya seorang yang dia bersahur di Jakarta, kemudian dia berangkat ingin umrah menuju ke Mekah.
Nah, kita tahu jadwal buka di Saudi tambah 4 jam. Nah, sebagian orang, dan ini kejadian. Saya kemarin ketemu kapten pilot Garuda, dia cerita ya. Dia cerita. Kejadian dalam pesawat, orang sedang berpuasa. Kemudian jamaah sudah tiba waktu berbuka menurut jadwal Jakarta. Tapi masih terang, ini masih di Saudi, serang. Maka di situ ada dua orang, inilah ustaz terkenal di televisi sering keluar. Maka ditanya kepada satunya, kata ustaznya, saya ikut jadwal Jakarta. Ustaznya berfatwa dengan kesesatan. Akhirnya jamaah bingung. Aduh, kok ustaz ini ikut jadwal Jakarta? Wong kita sedang tidak di Jakarta. Dia tanya lagi kepada ustaz yang lain juga, yang sering muncul juga di televisi. Gimana ustaz? Kata ustaz yang satunya, terserah saja. Wah, sama saja nih. Nggak boleh ya ikhwan, ngawur, nggak boleh seperti itu. Kita berbuka sesuai dengan jadwal di mana kita berada. Matahari masih ada, nggak boleh. Gimana dia berbuka matahari masih nongol? Ustaz, saya tidak mampu berpuasa kalau harus tambah 4 jam. Ya sudah, Anda buka saja, Anda kan musafir, boleh berbuka. Silakan berbuka. Kenapa susah-susah? Ada yang mengatakan agama tidak susah, saya mau buka sekarang. Memang agama tidak susah, ente buka nanti qada hari yang lain. Tapi kalau ente mau buka kemudian menganggap puasanya saya, ini tidak benar. Ngawur seperti ini. Anda harus ikut di mana jadwal Anda berada. Oh, Ustaz, susah dong kalau begitu. Ya susah, kalau Anda mau gampang, dibalik. Anda sahur di Saudi, buka di Jakarta, lebih mudah, lebih cepat 4 jam. Biayanya mahal tapi bolak-balik ini. Ya, ini lebih. Oleh saya tanya sama antum para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang bukan uji nyali, uji kecerdasan. Kalau ada orang di tingkat 100 sama di basement, mana yang duluan berbuka? Yang di tingkat 100 atau di basement? Yang bilang tingkat 100 angkat tangan. Mana yang duluan berbuka? Di tingkat 100 atau di basement? Yang bilang tingkat 100 angkat tangan. Wah, cuma sedikit yang canggih ya. Jadi orang-orang. Yang bilang yang duluan buka di basement, angkat tangan. Sedikit juga. Yang bilang sama saja, angkat tangan. Banyak orang yang bingung ya. Yang benar, yang paling duluan berbuka yang di basement. Kenapa? Matahari nggak kelihatan di basement. Nah, jadi yang paling duluan buka yang di basement. Adapun yang di atas ya lebih lambat. Kenapa? Bumi ini bulat. Semakin Anda di atas, matahari semakin nggak tenggelam. Matahari mau tenggelam, Anda lihat lagi ke atas, kelihatan lagi kan? Semakin di atas semakin kelihatan. Jadi terlambat tenggelamnya. Jadi yang di luar berbuka yang di mana? Yang di basement daripada lantai 1. Nah, kalau dia ingin cepat berbuka, dia turun dari lantai 100 ke basement ya. Ini penting kenapa? Ini saya sampaikan kepada sebagian teman dari yang jadi pilot. Saya sampaikan juga kepada teman saya pilot. Ya. Saya bilang pilot harus mengerti hal ini karena saya sendiri pernah mengalami hal ini. Saya lagi turun hendak mendarat di Cengkareng. Tahu-tahu pilotnya kasih pengumuman kepada para penumpang sekalian, sekarang saatnya berbuka. Orangnya baik, niatnya baik. Sekarang sudah waktunya berbuka untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Orang-orang langsung buka puasa. Saya lihat buka jendela, matahari masih ada. Rupanya dia pakai jadwal di darat. Dia lupa kalau dia di atas udara. Jadi di udara, di atas beda dengan di bawahnya. Apalagi kalau beda negara, tentunya jadwalnya bisa berbeda. Ini para hadirin Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita berpuasa, maka kita laksanakan adab-adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ingatkan jangan lupa untuk banyak berdoa tatkala sedang berpuasa, karena doanya orang berpuasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an firman Allah, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, tentang aku, katakanlah aku sangat dekat. Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa kepadaku. Ternyata ayat ini kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah, sebelumnya ayat-ayat tentang puasa dan sesudahnya ayat-ayat tentang puasa. Jadi ayat ini diapit oleh ayat-ayat tentang puasa sebelum dan sesudah. Ini isyarat kata para ulama bahwasanya orang yang berpuasa hendaknya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sangat mengabulkan doa orang yang sedang berpuasa. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Tapi pertanyaan pertama mungkin dari pengurus. Boleh silakan. Enggak apa-apa. Bagaimana lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan mengenai qiyamul lail. Jadi saya pernah mendengar Rasulullah bahwa Rasulullah sholat jam itu membaca 3 surah. Ya. Saking lamanya 3 Al-Baqarah, Al-Imran sampai satu lagi. Surat Nisa, An-Nisa. Nah, di situ disampaikan bahwa Rasulullah
lamanya berdiri, kemudian ketika rukunya juga sama dengan berdirinya, dan ketika sujud juga sama dengan sujudnya pada lamanya berdiri. Nah, yang pertanyaan saya itu apa yang dibaca Rasulullah ketika ruku, apa yang dibaca Rasulullah pada ketika sujud. Itu satu pasal. Yang kedua mengenai waktunya berpuasa dan berbuka. Itu dinyatakan bahwa sudah jelas antara benang hitam dan benang putih. Nah, pemahamannya adalah ketika memang kalau seandainya yang benang putih itu dikarenakan adanya waktu sampai fajar, jadi waktu fajar. Tetapi kalau yang berbukanya itu yang malamnya itu benang hitamnya itu tuh bisa masih kelihatan Pak Ustaz gitu loh. Walaupun azan mana yang lebih dulu kita melihat benang atau azannya gitu loh. Kadang-kadang Waktu berbuka. iya waktu berbukanya. Kalau yang untuk pagi ini kan ada jelas ada fajarnya gitu kan. Tapi kalau yang berbuka itu tidak ada penjelasan seperti itu Pak Ustaz. Dari bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mengenai Nabi SAW pernah sholat malam ya. Rakaat pertama beliau baca surat Al-Baqarah. Waktu itu ada sahabat yang ikut di belakang. Waktu Rasulullah SAW sudah di penghujung surat Al-Baqarah, dalam hati dia Rasulullah SAW sebentar lagi rukuk. Ternyata Rasulullah SAW melanjut lagi surat An-Nisa. Aduh, dia tunggu sabar. Tatkala sampai surat penghujung surat An-Nisa, dia menyangka Rasulullah SAW akan apa? Rukuk. Ternyata Rasulullah SAW melanjut lagi surat Ali Imran. Sampai dalam hati dia, sampai dia mengatakan hampir-hampir saya tinggalkan Nabi sholat sendiri kan. Saking lamanya. Kemudian Rasulullah SAW rukuk ya. Dan 3 surat ini kalau dibaca bisa berjam-jam. Apalagi dibaca dengan tartil. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW rukuknya hampir sama dengan berdirinya, hampir sama dengan sujudnya. Ada 2 tafsiran di kalangan para ulama. Di antara tafsiran yang saya lebih condong kepadanya, maksudnya bukan sama persis dengan berdirinya, tidak. Tapi maksudnya Rasulullah itu seimbang. Kalau dia berdirinya lama, rukuknya juga agak lama, sujudnya juga agak lama. Tapi intervalnya berbeda, waktunya apa? Berbeda. Kalau Rasulullah SAW bacanya misalnya pas berdiri suratnya tidak panjang, maka rukuknya juga tidak terlalu apa? Tidak terlalu panjang. Itu maksudnya demikian. Kalau pas bacaan dia panjang berdirinya, maka rukuknya juga agak panjang. Bukan berarti kalau dia berdiri 2 jam kemudian rukuknya juga 2 jam, enggak bisa. Bisa jatuh 2 jam. Tapi maksudnya seimbang. Kalau ini juga panjang, maka rukuk juga panjang, sujud juga panjang. Intinya Rasulullah SAW rukuknya panjang dan sujudnya panjang. Yang jadi pertanyaan beliau, apa yang dibaca? Dibaca tatkala seorang ruku ya, kita baca minimal subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kenapa disebutkan 3 kali? Supaya kita mendapatkan tumakninah. Mendapatkan apa? Tumakninah. Karena kalau kita cuma subhana rabbiyal azim, Allahu akbar, kita tidak dapat tumakninah dan salat kita tidak sah. Padahal tumakninah itu syarat atau rukun salat. Orang yang salat tanpa tumakninah salatnya tidak sah. Tatkala ada seorang datang menemui Nabi mengatakan, dia mengucapkan salam kepada Nabi, Rasulullah SAW berkata, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Pulang lagi, ulangi salatmu, kau belum salat. Ternyata dia tidak tumakninah. Tidak tumakninah. Dan Nabi juga sebutkan dalam hadis bahwasanya jika seorang salat meskipun puluhan tahun, dia tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya, maka salatnya tidak terima meskipun puluhan tahun dia salat. Kenapa tidak tumakninah? Orang salat seperti ini 21 rakaat dalam 7 menit salatnya tidak diterima. Yang bilang demikian Nabi SAW. Bagaimana orang salat 23 rakaat 7 menit? Bagaimana kita bayangkan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang dia dapatkan dengan seperti itu? Ya, seperti main-main, tidak diterima. Ya. Nah, kalau kita sudah 3 kali subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, masih pingin lama, diulang-ulang enggak jadi masalah. Sampai 20, 30 enggak jadi masalah. 3 itu apa minimal? Paham? Kalau kita sujud kita boleh baca sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau doa-doa yang lain diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah kita baca 3 kali, mau tambah 20 kali, 100 kali enggak jadi masalah. Atau kita ingin berdoa boleh dalam sujud. Kata Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya tatkala sedang sujud. Fajtahidu fid doa, maka sungguh-sungguhlah untuk berdoa. Faqaminun ayustajaba lakum. Sungguh mudah untuk dikabulkan tatkala seorang berdoa dalam sujud. Oleh karena disebutkan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, beliau setelah salat maghrib beliau salat sunnah. Maka beliau sujud dan beliau tidak angkat kepalanya kecuali azan Isya. Beliau berlezat-lezat dengan sujud radhiyallahu ta'ala. Maka Anda boleh berdoa tatkala sujud. Setelah Anda baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, kemudian Anda baca doa, mau doa minta kepada Allah, boleh ya. Ini yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua mengenai benang hitam benang putih. Yang dimaksud benang hitam benang putih tatkala sahur saja. Waktu berbuka tidak kita lihat benang hitam benang putih, yang kita lihat matahari tenggelam atau tidak. Masih ada benang hitamnya atau benang putihnya enggak urusan.
Yang penting matahari tenggelam, maka sudah waktu berbuka. Paham ya? Baik, ada lagi yang bertanya? Ini. Kalau kita puasa kemasukan air dari hidung, apakah membatalkan puasa? Misal secara tidak sengaja saat menghirup masukkan air ke hidung ketika wudu. Tidak, kalau tidak sengaja ya, dia sudah berusaha untuk menjaga tahu-tahu kebablasan, maka tidak membatalkan apa? Puasa karena tidak sengaja. Contohnya seorang lagi berenang menyelamatkan orang tenggelam, dia berenang maka kemudian kemasukan, tidak batal karena tidak apa? Tidak sengaja. Ya, yang sengaja kalau dia sengaja untuk dihirup untuk apa? Masukkan air, maka itu membatalkan puasa. Allah a'lam bishawab. Iktikaf di bulan Ramadan bolehkah kurang dari 10 hari dikarenakan mudik? Boleh ya, nggak jadi masalah. Tapi saya ingatkan waktu Anda mudik, ya, Anda mungkin menempuh perjalanan belasan jam atau lebih daripada itu atau berjam-jam, maka manfaatkan waktu Anda terutama di malam hari. Anda boleh bawa CD untuk dengarkan ceramah. Ada orang bawa CD tentang sirah Nabi, benar-benar dia dengar dari awal, dengar cerita terus sampai selama di perjalanan. Atau dengar ceramah, atau berzikir di jalan sambil berzikir astagfirullah sambil apa? Sambil bawa mobil. Jadi waktu Anda bermanfaat ya. Memang kita terluputkan, harusnya kita di masjid baca Quran, berzikir, tapi ya bagaimana lagi kondisi kita ingin menjenguk orang tua, ingin menyenangkan hati orang tua, ingin lebaran bersama orang tua ya. Ya sudah saya katakan tadi, kalau Anda sedang mudik, maka manfaatkan waktu Anda dengan mendengar ceramah atau dengan sambil berzikir di jalan. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukum berpuasa di wilayah yang siangnya 22 jam? Musim panas di Eropa Utara, negara Finlandia dan misalnya. Jadi puasa disyariatkan oleh Allah bukan untuk membunuh manusia. Haji pun demikian ya. Dan ibadah-ibadah yang lain. Tetapi sebagai bukti Anda sebagai hamba Allah, maka Anda berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sudah tua tidak mampu berpuasa, jangan paksa puasa. Bisa mati dia kalau paksa puasa. Maka tidak boleh kalau dia bertekad berpuasa umur 170 tahun atau umur 105 tahun sudah enggak kuat, kemudian nekat puasa bisa mati, maka kita bilang puasamu haram. Kamu tidak boleh puasa. Caranya gimana? Kamu bayar fidyah. Kamu bayar fidyah. Kenapa? Kamu masuk dalam derajat sudah tidak mampu untuk berpuasa. Demikian juga orang yang sakit. Orang yang sakit misalnya kena penyakit komplikasi sehingga menurut dokter tidak bisa sembuh, atau penyakit jantung, setiap beberapa jam dia harus minum obat, kalau enggak dia bisa jantungan, bisa meninggal. Kita bilang kamu jangan puasa, haram kamu puasa. Karena kamu harus menjaga kesehatan. Maka orang seperti ini wajib bayar fidyah, tidak usah puasa. Demikian juga orang saudara-saudara kita, ada yang siangnya ya sampai 21 jam seperti Norwegia. Ada yang sampai 22 jam. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, syariat Islam tidak adil. Tidak bisa kita terima, seakan-akan puasa hanya untuk sebagian manusia. Buktinya orang yang di Finlandia, di Norwegia tidak bisa melaksanakan puasa. Berarti syariat Islam tidak sempurna. Bantahannya gampang, kita bilang puasa bukan cuma syariat Islam saja. Dalam ajaran Yahudi dan Nasrani juga ada puasa. Yang kedua, orang-orang seperti gitu kalau tidak mampu tidak harus puasa. Misalnya ada seorang tinggal di Finlandia, dia masih muda, umur 20 tahun, dia kuat puasa 22 jam, maka wajib bagi dia untuk puasa. Namun tatkala dia berumur 40 tahun sudah tidak mampu lagi, kita bilang ya jangan puasa. Kamu batalkan puasamu, nanti cari di bulan yang lain yang siang itu pendek. Ternyata bulan Januari baru siang itu ternyata baru 12 jam. Ya antum puasa nanti bulan Januari. Di qadha di bulan Januari. Ustaz, setahun penuh siang 22 jam terus. Tidak ada bulan di mana siang pendek dan saya tidak mampu. Ya sudah bayar fidyah kalau begitu. Tidak harus kamu safar ke Indonesia, tidak harus. Kalau kamu tidak mampu ya sudah bayar fidyah. Selama ini saya tidak mampu, ya sudah bayar fidyah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani di luar kemampuan seorang hamba. Ustaz, apakah boleh solat tarawih kurang dari 11 rakaat? Boleh. Solat tarawih boleh kurang dari 11 rakaat, boleh lebih dari 11 rakaat, boleh kurang dari 11 rakaat ya. Sunnah yang terbaik 11 rakaat jika dikerjakan dengan tumakninah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi lebih dari itu juga boleh. Ini pendapat jumhur ulama ya. Ini dipraktikkan di Arab Saudi, di Madinah dan di Mekah. Mereka solat sehari-harinya 23 rakaat. Tatkala 10 malam terakhir 33 rakaat. Jadi enggak jadi masalah. Yang penting sepakat sama imam sama masyarakat silakan. Mau 23, mau 33. Imam Malik dulu sampai 40 rakaat di kota Madinah ya. Enggak jadi masalah ya. Dahulu
bersaing antara penduduk kota Madinah dengan penduduk kota Mekah. Penduduk kota Mekah kalau mereka sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, mereka tawaf. Terus mereka lanjutkan lagi tarawih mereka. Istirahat, tawaf lagi. Dan penduduk Madinah tidak bisa tawaf karena Ka'bahnya di mana? Di Mekah ya. Bukan di Pandeglang ya. Ka'bahnya di mana? Di Mekah. Maka penduduk Madinah memperbanyak rakaat untuk menyaingi penduduk kota Mekah yang mereka tawaf. Demikian disebut dalam sejarah. Ustaz, jadi kita selesai jam berapa? 7.48. Berarti kita selesai jam 90 menit. Berarti 38. Apakah ada tanda kita sudah mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan? Tidak ada tanda-tanda khusus ya ikhwan, tidak ada ya. Tapi seorang husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, jika dia sudah beribadah dengan sungguh-sungguh, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal orang yang saleh. Ya. Jangan kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sudah selesai Ramadan, tugas kita tinggal berdoa, ya Allah terimalah amalan puasaku. Para salaf dahulu setelah mereka ibadah Ramadan, mereka berdoa berbulan-bulan semoga Ramadan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang bisa kita lakukan cuma itu. Wong kita sudah selesai menjalankan tugas, tinggal kita berdoa agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebagian ulama menyatakan ada tanda-tanda jika puasa seorang diterima, jika haji seorang diterima, maka setelah Ramadan dia lebih baik daripada sebelum Ramadan. Setelah haji dia lebih baik daripada sebelum hajian. Ibarat ada mobil yang rusak, kalau dimasukkan ke dalam bengkel, setelah dikeluarkan mobilnya lebih baik, berarti bengkelnya beres. Tapi kalau dimasukkan ke dalam bengkel, keluar sama saja rusak, berarti bengkelnya enggak beres. Kalau dimasukkan ke dalam bengkel, setelah keluar tambah rusak mobilnya, berarti bengkelnya bengkel perusak ya. Sama, orang setelah Ramadan tambah rusak, berarti ini enggak beres seluruh Ramadannya. Setelah Ramadan dia semakin bertakwa, semakin rajin ibadah, semakin berbakti kepada orang tua. Semoga itu tanda bahwasanya Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lingkungan kerja yang menuntut pekerjaan adanya ikhtilat, banyak yang tidak menutup aurat. Bagaimana dengan puasa kita Ustaz? Mengurangi pahala atau tidak? Kalau Anda mengamati dan merenungkan, maka itu akan mengurangi pahala. Tapi kalau cuma sementang lewat, astagfirullah, insya Allah tidak. Ya gimana lagi? Kita dalam kondisi seperti ini. Mau di mana-mana juga kelihatan, di jalan juga kelihatan. Ya. Mengisi pengajian juga melihat aurat terbuka. Ya. Maka kalau kita malingkan wajah, tundukkan pandangan, kita beristighfar, maka insya Allah nggak jadi masalah. Karena darurat, bagaimana lagi? Tapi kalau diamati, direnungkan, itu jadi masalah. Kata teman kantor ana, ibadah ana boleh dibilang rajin, tapi muamalah ana buruk. Karena ana menjauhi rekan kantor ana yang ibadahnya jarang berjamaah. Ana takut kalau sering kumpul dengan mereka, ibadah ana terganggu. Salahkah ana Ustaz? Apakah benar muamalah ana buruk karena perkara itu? Kalau seorang khawatir bergaul dengan sebagian orang, kemudian dia akan terbawa, hak dia. Agama kita ini lebih mulia daripada yang lainnya. Kalau kita khawatir bergaul dengan mereka, kita akan terbawa, kita tidak usah bergaul, meskipun dikatain macam-macam. Tapi yang terbaik tetap kita sapa mereka, kita bergaul dengan mereka meskipun tidak sampai dalam pergaulan kita. Jangan kita tinggalkan, mereka juga saudara-saudara kita sama muslim. Kita bisa nasihati mereka. Tapi kalau kita tahu kita bergaul semakin terbawa, lupa sholat berjamaah, jadi malas beribadah, jauhi. Agama kita nomor satu. Jangan kita spekulasi dengan agama kita. Jangan pernah spekulasi dengan apa? Agama kita. Terkadang sekali jatuh nggak bisa naik lagi iman kita. Demikian saja para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita. Semoga bermanfaat dan semoga Allah menerima amalan ibadah kita, dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك